Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang kameranya mati siapa nih? Tiga-tiganya nih, tiga nih. Zaki, Ivanes, ya, Azhar. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Santri-santri Ustadz yang Ustadz harapkan kehadirannya semua, walaupun mungkin di MTS-nya lagi kegiatan penilaian akhir semester ya. Tapi sekali lagi Ustadz ingin bahwa ngaji itu tidak ada seperti istilah kayak sekolah. Kalau di pondok Ustadz dulu itu yang namanya libur itu hanya 2 kali. Yang pertama ketika menjelang puasa Ramadan, atau dibalik, yang pertama bulan Maulid, yang kedua menjelang Ramadan. Selain itu, walaupun tanggal merah, walaupun tanggal libur nasional itu, kalau di pondoknya Ustadz dulu tetap masuk gitu. Waktu Ustadz mondok tuh. Jadi pas pulang itu benar-benar menikmati benar gitu. Karena kita nggak boleh kalau sudah masuk tuh izin pulang, izin misalkan Pak atau Ustadz, saudaranya ada yang hajatan atau nikahan, itu nggak diberi izin. Memang kalau hajatan kenapa katanya? Kamu bisa bantuin, kamu bisa masak gitu kan. Ya intinya sih waktunya belajar ya belajar gitu. Jadi yang Ustadz inginkan, pesan ke santri-santri Ustadz adalah betapapun kita sesibuk apapun, selama kita masih bisa untuk hadir ya sempatkan untuk hadir. Karena ya sekarang ini waktunya kalian belajar. Sekarang ini waktunya santri-santri untuk memahami keilmuannya. Kalau sudah lulus pasti kalian sibuk kerja, sibuk apa lagi? Melamar kerja sana sini, ada yang mungkin nikah gitu kan. Jadi sebelum kalian lulus atau manfaatkan waktu di pondok ini dengan baik, dengan bersungguh-sungguh, apa yang menjadi kewajiban santri ya dikerjakan gitu ya. Apa yang menjadi keharusan seorang santri ya sudah selayaknya gitu. Ya seperti itu untuk santri-santri Ustadz. Silakan untuk yang mau hafalan, di ada yang mau mendahului? Nggak ada yang berani? Ya sudah Ustadz tunjuk. Syamil. Gimana Syamil udah sembuh? Sakit apa Syamil? Hmm? Nggak tahu. Uyang, pilek atau gimana? Ya wes, ayo Syamil, hafalannya sudah Ustadz sampaikan yang harus dihafal yang mana. Ayo. Bismillah dulu, bismillah. Diawali bismillah, diawali bismillah.
Ma ma bainas ma bainas surati wal rukbati mm-mm. aurat wa auratul wal auratul mahdi jami'u badaniha illa wajhu Illa wajhu apa? illa wajha Uh-huh. wal 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 kafaini. kafain Mm-mm. mata mata waqtu subhi man man tulu al fajri ma tulu al fajri ila tulu asyams. Iya. Syamil nggak ngelihat kitab kan ya? Kayaknya kok matanya ngelihat ke bawah terus ngerunduk gitu. Jujur, hafal nggak nih? Hafal ya? Ya, Ustadz percaya santri-santri Ustadz itu amanah-amanah, jujur-jujur, ya. Ya, Ustadz mungkin nggak tahu, tapi kalau kalian bohong, ada yang nyatet gitu. Jadi Ustadz mengajak, ayo kita. Memang kadang orang jujur, orang sabar itu sesuatu yang harus dilatih ya. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai santri itu ya makanannya ya harus itu. Harus amanah, harus jujur, harus sabar. Ya, baik. Selanjutnya Asika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awratu rajuli ma baina syuhudi marrukbati wa awratu mar mar'ati jami bada iha halal Hilal. wajha wal Ah, ilal ya. wajha wajha wal Wajaha. wal Bukan wajma, wajaha. wajha wajha wal kafaini mata waktu subhi min dulu'i fajri ilal ilal ila dulu asyamsi Ila tulu isyamsi. ila dulu isyamsi. Ya, bacanya jangan diputus-putus. Jangan ragu-ragu. Ya, sudah cukup walaupun masih terbata-bata ya. Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Mal auratur rajuli ma bainas surati warraqbati wa auratul mar'ati jami'u badaniha ilal 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 wajha wal kafain mata waqtu subhi min min tulu'il fajri ila ila tulu ila tulu'is ila tulu'is syamsi. Ya, bagus. Oke. Selanjutnya Amal. Amal nggak masuk ya? Azhar. Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Mal auratu
auratul rajuli ma baina suratihi war waru warubati wa aurat Warukbati. warubati warubati wa aurat mar mar'ati jami'u badaniha illa wajha wal kafaini Ya. mata matawa matus matawa matawa katus subhi min tulu il fajri ila tulu isyamsi. Baik, Azhar juga sudah bagus, sudah lebih lancar. Selanjutnya adalah Fathiyah. Azhar, kameranya jangan dimatikan. Ayo, Fathiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mal auratur rajuli ma baina yuki wa auratul mar'ati wa jami' badaniha illa wajha wal kaffaini taqtus subhi miri ila tulu'i syamsi. Iya. Terakhir langsung Evanes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma auratul rajuli ma baina surati warukbati wa auratul mar'ati jami'u badaniha illa wajha wal kafain matawa waktu subhi min tulu'il fajri ila tulu'i syamsi. Ya, semuanya sudah ada peningkatan. Walaupun tadi ada Masika yang masih terbata-bata dan masih ragu-ragu untuk mengucapkan menghafal setiap kalimatnya. Masika ngafalnya hari ini berapa lama? Menghafalnya dari kapan sampai kapan? Dari siang Jam berapa? jam 12 Terus sampai tadi sebelum jam beneran ngapalin terus dari jam 12 sampai jam 5. Hah? Ada istirahatnya. Istirahatnya berapa jam nih? Jangan-jangan nanti dari jam 12 istirahatnya 5,5 jam lagi. Ya wes, pokoknya kalau dalam hafalan itu prinsipnya kita nggak boleh putus asa karena menghafal yang bukan bahasa kita, ini kan bahasa Arab. Kadang susah masuknya, kadang suka lupa. Kuncinya adalah kalian luangkan waktu, terus pelajari, terus hafal. Insya Allah kalau sungguh-sungguh pasti bisa. Kalau kita benar-benar untuk meluangkan waktu tersebut, gak ada yang gak bisa, semua pasti bisa. Ya kesalahan wajar lah, tapi juga jangan
diam dengan kesalahan. Kan manusia Ustadz, iya betul, tapi artinya kita harus meminimalisir kesalahan itu dengan ya terus belajar, terus dicoba, terus dilakukan apa-apa yang menjadi atau sesuatu yang harus kita lakukan. Baik, sore hari ini seperti kemarin ya, Ustadz ngasih makna, nanti akan Ustadz cek satu-satu. Kalau dalam pemaknaan Ustadz suaranya terputus-putus, jangan diam, sampaikan. Ustadz maaf suaranya terputus, gitu ya. Agar kalian mendapatkan pemahaman yang utuh, agar kalian bisa mencerna apa yang dipelajari pada hari ini. Jadi jangan malu, bilang ke Ustadz, Ustadz ini adalah orang tua kedua kalian setelah orang tua yang sesungguhnya di rumah kalian. Jadi jangan sampai malu, jangan sampai ya layaknya seorang anak kepada seorang ayah, seorang bapak, atau bahkan seorang ibu. Ya, nggak usah malu, nggak ada, kalau ada yang belum bisa, jangan sungkan untuk bertanya. Baik, kita masuk ke pemaknaan kitab Mabadi Fikih ini dengan mengawali menghadiahkan suratul Fatihah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Liridho ila wali syafaati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minin. Amin. Fatihah yang kedua ditujukan kepada Umar Abdul Jabbar, pengarang kitab Mabadi Fikih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minin. Amin. Fatihah yang kedua kita tunjukkan untuk Al-Fakir, Ustadz, santri-santri Ustadz, keluarga kita semua, mudah-mudahan diberikan keberkahan kita punya hidup, keberkahan kita punya rizki, keberkahan dalam kita menjalani aktivitas sehari-hari semata-mata illa liya'budullah. Niatkan semuanya itu hanya beribadah untuk dan karena Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka
wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Mari dibuka kitabnya, diambil bolpennya, kita berikan makna kitab kita agar mudah difahami, agar mudah dimengerti oleh kita. Soal atau soal sin. Kalau diartikan sesuai makna itu sesuai lafaz dulu ya, nanti sesuai makna beda. Ma apa? Al-auratu aurat. Aurah aurat ya. Dalam pemahaman makna atau makna yang sesungguhnya adalah mal aurah. Apa atau apa definisi atau pengertian daripada aurat atau aurat. Santri Ustadz sudah paham ya maksud dari aurat? Jawab, auratur rajul ma baina surrati warrukbati. Auratu yaitu aurat atau aurat. Ar-rajuli wong lanang. Ar-rajuli laki-laki. Ustadz masih terbawa lidahnya untuk mengucapkan dengan makna Jawa walaupun ya paham makna yang sesungguhnya karena biasa dengan bahasa Jawa. Auratur rajul bisa langsung, bisa juga terputus. Kalau terputus ya tadi itu kalau auratur rajul auratnya laki-laki. Ma baina surrah antara pusar. Ma baina surrah ma baina surrah maknanya kalau makna lafadznya ma baina antara surrah pusar warrukbati dan lutut. Warrukbati dan lutut. Warrukbati dan lutut. Wa auratul mar'ati wa auratu yaitu aurat al-mar'ati bagi wanita. Jadi kalau disatukan maknanya auratnya wanita gitu. Tapi kalau dalam pemaknaan yang sesuai lafaz yaitu tadi auratu yaitu aurat al-mar'ati bagi perempuan. Jami'u badaniha yaitu seluruh badan. Badannya siapa ya? Badannya wanita. Karena yang dibahas auratnya wanita. Ha ini kembalinya ke mar'ah. Illal wajhi kecuali wajah. Illal wajhi kecuali wajah. Illal wajhi kecuali wajah. Wal kafaini dan telapak tangan atau kedua telapak tangan. Wal kafaini dan kedua telapak tangan. Jadi definisi daripada aurat bagi laki-laki, auratur rajul bagi laki-laki
ma baina surrah, yaitu auratnya laki-laki antara pusar baina surrah warukbati, dan antara lutut, ya, baina surrah warukbah. Kemudian wal mar'ati jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Auratnya wanita, auratul mar'ah, auratnya wanita, jami'u badaniha, yaitu seluruh daripada anggota tubuh, ya, seluruh anggota tubuh. Di sini ada pengecualiannya, illal wajha wal kaffain. Illal wajha, kecuali wajah, wal kaffaini, dan kedua telapak tangan, ya. Jadi bagi wanita, bagi santri putri, walaupun di dalam ruangan, walaupun di dalam rumah, dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang menutupi aurat. Ustaz, di dalam bagaimana? Ya di dalam kadang ada orang suka, tetangga kita misalnya masuk aja gitu. Jadi walaupun di dalam rumah, ya kalau bisa gitu kan, sebaiknya seperti itu. Bagi laki-laki walaupun baina surrah warukbah, tetapi tidak kemudian pakai celana pendek gitu. Ya baiknya, orang itu kan kalau rapi bagus ya. Orang itu kalau rambutnya rapi, pakaiannya rapi, dilihat kan enak gitu. Islam itu cinta keindahan. Islam itu indah. Maka ketika indah, maka jangan sampai karena mentang-mentang batasnya auratnya laki-laki sampai lutut, kemudian pakai celana kemana-mana sampai lutut mulu gitu. Ya tidak begitu. Sesuatu yang jika dilebihkan itu dalam konteks aurat ya, itu lebih baik sebenarnya. Nggak ngepres-ngepres. Kenapa Ustaz? Ya? Oh, yang kecil ya? Yang kecil ya? Kemudian selanjutnya mata waktu subhi. Ayo kita manain lagi. Mata kapan? Ayo dicatat. Di sini Ustadz akan meminta kalian untuk mengulang makna yang Ustadz berikan. Mata kapan? Mata kapan? Waktu subhi, waktunya subuh. Waktu subhi, waktunya sholat subuh. Waktu subhi, waktunya sholat subuh. Jawab. Waktu subhi min tulu'i. Min tulu'i. Min tulu'il fajri lah. Mudhof ilaih. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Ilat tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Ilat tulu'is syamsi,
sampai terbitnya matahari, ya. Maknanya ada yang perlu diulang atau perlu diperjelas? Ada tidak? Ustaz, coba maknanya diulang, Ustaz. Yang mana? Jangan semua. Kalau semua namanya ngerjain. Yang mana? Yang mana? Ayo, Jawaban. yang jawab yang mana? Kan ada dua. Yang min tulu'il fajri. Oh iya. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Tahu ya fajar ya? Fajar itu sebelum waktu subuh itu biasanya kalau yang suka sholat tahajud coba ngelihat ke atas. Kalau sudah masuk waktu subuh itu ada cahaya yang apa ya? Yang melintasi gitu, memanjang. Tapi fajar itu sebenarnya nanti kalau di kitab yang selanjutnya, bukan kitab ini ya, ada dua fajar, ada fajar kadib, ada fajar sidik, atau fajar yang memang kalau menurut keterangan di sebagian kitab itu syaitan yang membuat itu. Sedangkan fajar yang sesungguhnya itu adalah yang sebaliknya gitu ya. Baik, Ustaz ulangi, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila tulu'i syamsi, sampai dengan terbitnya matahari. Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Syams. Yang lainnya? Nggak ada. Saya mau yang yang warung bati. Auratul rajul ma baina surrati warukbati. Auratul rajul, auratnya laki-laki, yaitu ma baina surrah, di antara pusar. Pusar tahu kan? Pusar? Ada yang nggak tahu pusar? Angkat tangan. Nggak usah malu. Tahu semua ya pusar ya? Ya tahu, Ustaz anggap tahu berarti. Baina surrati, di antara pusar, warukbati, dan lutut. Sudah. Ada lagi? Kalau mar'ati. Wa auratul mar'ati, auratnya seorang wanita atau perempuan, yaitu jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Jami'u badaniha, yaitu auratnya seorang wanita adalah seluruh anggota badan kecuali, hanya itu kembali ke wanita ya, seluruh anggota badannya wanita kalau di mana gitu, kecuali illal wajhi wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan ya. Jadi kalau kalian sekarang sudah ngaji kitab Mabadi Fikih ini,
Jangan lagi ke warung nggak menutup aurat. Pakaiannya kaos. Ustadz, bagaimana menutup tapi kalau ketat? Ya sama saja berarti nggak menutupi. Maksud menutup itu adalah tidak terlihat lekukan tubuhnya, tidak kelihatan bagian daripada salah satu tubuhnya. Kalau kelihatan lekuk tubuhnya, sama saja tidak menggunakan atau tidak menutup aurat. Karena ya kelihatan gitu. Ya. Sudah, ada lagi? Ustadz ingin tanya, tolong dijawab. Apakah ada yang perlu Tidak. untuk diperjelas? Nggak ada. Ya, baik. Jika tidak ada, Ustadz ingin amal lagi. Azhar mengulang apa yang tadi Ustadz berikan pemaknaannya, secara maknanya. Ayo. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mal auratu. Apa pengertian aurat? Auratur rajul. Aurat laki-laki. Ma bainas surati war rukbati. Di antara pusar dan lutut. Auratul mar'ati. Auratul mar'ati. Jangan keputus, itu tanda penyambung dari kalimat. Ayo, ulangi. Wa auratul mar'ati. Auratnya wanita. Jami'u badaniha illal wajha wal kafaini. Yaitu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Matawa qatus subuhi. Kapan subuh? Min tulu'il fajri. Dari terbitnya fajar. Ila enggak ditasdid. Biasa ila tulu isyamsi. Sampai terbitnya matahari. Ya. Bagus. Azhar jelas dan tepat, walaupun tadi sedikit ada kesalahan. Langsung ke Syamil. Ya, Syamil. Mal auratu. Pengertian aurat. Auratul rajuli. Aurat laki-laki. Ma bainas surati wa rukbati. Antara pusar dan lutut. Wa auratul mar'ati. Aurat perempuan. Jami'u badannya. Itu seluruh tubuhnya. Illal wajha wal kaffaini. Kecuali wajah dan kedua tapak tangannya. Jawa qatus subuhi. Kapan waktunya berwajib? Ma'tulu al-fajri. Dari terbitnya fajar. Bila perlu ma'asyamsi. Sampai terbitnya matahari. Ya, bagus. Dan sempurna lah. Untuk selanjutnya langsung ke Fathiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mal auratu. Apa pengertian dari aurat? Auratur rajuli. Auratnya laki-laki. Ma bainas surati. Yaitu antara pusar warukbati dan lutut. Wa auratul mar'ati. Dan aurat wanita.
Mm-mm. jami'u badaniha illal wajha wal kafaini. Yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Mata waktu subhi, kapan waktunya salat subuh? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Mm-mm. Bagus. Terus untuk selanjutnya adalah Asika. Allah akan mengatakan auratu penghuni aurat laki-laki ma baina surati warrukbati, di antara pusar dan lutut. Wa auratu mar'ati, auratnya wanita jami'un badaniha, yaitu seluruh anggota tubuh. Ilal wajha, kecuali wajah, wal kafani, dan telapak tangan. Atau waktu subuh, kapan waktunya sholat subuh? Min dulu il fajar, dari terbitnya fajar, ila dulu isyamsi, sampai terbitnya matahari. Ya. Selanjutnya adalah Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Mal auratu, apa pengertian aurat? Auratur rajuli, auratnya laki-laki. Ma baina surati, yaitu antara pusar, warrukbati, dan lutut. Wa auratul mar'ati, auratnya wanita, jami'u badaniha, yaitu seluruh anggota badan, illal wajhi, kecuali wajah, wal kaffaini, dan kedua telapak tangan. Mata waktu subuhi, kapan waktu subuh? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Ya, bagus. Zaki. Ivanes terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Aurat, apa pengertian aurat? Auratul arrojuli, auratnya laki-laki. Ma baina surati, warukbati, antara pusar dan lutut. Wa auratul mar'ati, dan aurat bagi wanita. Jami'u badani ilal wajhi wal kafaini, seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Mata waktu subuhi, kapan waktunya subuh? Min dulu fajri, dari terbitnya fajar, ila dulu syamsi, sampai terbitnya matahari. Ya. Yang pas itu yang kayak Zaki itu. Jadi per lafad, dan apa? Nanti sistem menjelaskan tuh seperti itu. Tidak lafad dulu semua, baru maknanya di bawahnya semua. Enggak. Tapi agar mudah dipahami, agar nanti yang mendengarkan dan yang apa, tahu maknanya tuh biar bisa mengoreksinya, dan kalian biar tahu lafad per lafadnya, makna per maknanya. Jadi tadi
Zaki bagus, Azhar juga bagus, Fatihah bagus. Untuk Asika masih kurang, Samil sudah bagus tapi dikit lagi, masih ada sedikit tadi. Nah, tapi bagus, sudah bagus. Sama Ivanes. Jadi cara bacanya besok begitu ya, per lafaz, cara memaknainya per lafaz, dan seterusnya begitu. Jadi biar nggak ketukar-tukar kayak Asika kemarin, maknain kalbu dimaknainya pipis. Jadi pentingnya per lafaz agar kalian mengerti maknanya. Oh, ini misalkan aurat itu berarti aurat, arrojulu berarti laki-laki, aurat itu aurat arrojuli atau laki-laki, bla 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 bla, bisa gitu. Jadi harus dibiasakan seperti itu. Dan nanti kalau UASnya Ustadz, nggak akan Ustadz bikin soal untuk di kelas kalian nih ya. Tapi kalian nanti bikin praktek video memaknai salah satu bab yang sudah Ustadz ajarkan, harus yang tadi Ustadz katakan per lafaz. Kemudian kalian manggil anak-anak kecil seolah-olah kalian sedang mengajarkan kembali kitab ya yang sudah kalian dapatkan. Ini semata-mata untuk nanti memberikan latihan. Semata-mata kalian nanti anggaplah belajar untuk mengajar. Jadi gitu ya. UASnya Ustadz, UAS untuk di pesantren, tugasnya adalah membuat video dengan nanti harus ada anak kecil yang anggaplah ini praktek mengajar gitu ya. Dan maknanya harus betul, nanti per lafaz itu yang akan menjadi penilaian secara khusus. Karena ini kan kitab kuning ya, kitab kuning, dan cara bacanya juga sudah Ustadz kasih tahu, metodenya juga sudah Ustadz kasih tahu. Maka ujiannya adalah ya seperti Ustadz menyampaikan ini ke kalian ya, harus bisa dan dicoba. Kalau nggak dicoba kalian nggak tahu, kalian pasti nanti nggak akan bisa ya. Ustadz sampaikan seperti ini agar kalian nanti bisa persiapan sejauh mungkin. Kan sekarang ini sudah UAS di sekolah paginya, tinggal nanti pondoknya ya, menunggu saja, nanti pasti ada gilirannya ya. Praktek mengajar, diingat-ingat, cari saja 3 atau 4 anak-anak kecil, nanti kalian seolah-olah, ya bukan seolah-olah, tapi kalian menerangkan. Nah, videonya itu yang nanti akan Ustadz nilai. Selain nilai kehadiran, selain keaktifan kalian dalam mengikuti kegiatan kita ya. Dari sini ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan, silakan. Betul. Ya. Betul apa nanya sampai mana? Nah, betul. Kemarin Ustadz lupa begitu. Besok kalian hafalkan mata waktu zuhri sampai dengan waktu asri yang akhir ya, ila ghurubi syamsi. Ila ghurubi syamsi ya. Bisa ya? Ketemu ya? Kalau belum ketemu bilang ke Ustadz biar ditunjukin. Ketemu ya semuanya ya? Ya. Ketemu Ustaz. Baik, kalau ketemu dan tidak ada yang ditanyakan, Ustadz cukupkan. Ada yang ditanyakan? Tidak Ustaz. Tidak.
Baik, jika tidak, mari sebelum kita tutup bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz sampaikan. Jangan lupa walaupun UAS, walaupun kita sedang ujian, ngaji harus tetap, ya. Ngajinya tetap. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ustadz. Wallahu wafiqil aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa keluar dari kelasnya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.